Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat hari ini belajar. Semangat. Sudah pada sarapan tadi? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Coba Alvin doanya. Sebelum belajar mari kita doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu, hadir semua ibu lihat ya, tidak ada yang kosong ya. Sehat semua anak ibu? Oke. Nah, jadi karena anak-anak ibu ini kan sudah datang nih semua dalam keadaan yang sehat, berarti harus semangat belajar. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak ibu silakan berdiri. Nyanyinya dengan semangat ya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional, apa manfaat kita menyanyikan lagu nasional? Nah? Apa manfaatnya? Hah? Apa manfaatnya? Berarti kalau kita tahu banyak lagu-lagu nasional, juga wujud sebagai kita cinta tanah air. Nah, sekarang coba yang tambah semangat. Anak-anak ibu ini di depan, ayo tebak suara. Pastinya sebentar, ayo tebak suara. Tebak, ini suara apa? Suara? Suara kita itu bersuara nggak? Suara alarm. Oke, kita nanti bisa lihat. Ini suara apa? Suara apa itu? Biasanya ini kalau kalian dengar ini suara di mana? Iya, di HP ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ini suara kipas angin. Nah, yang benar ini tadi jam beker, biasanya jam untuk kita bangun tidur ya. Ya, selanjutnya yang kedua tadi suara. Iya, suara yang ada di HP. Kalau kita tekan-tekan kan bersuara kan? Iya. Nah, yang ketiga apa? Suara kipas angin. Oke. Nah, sekarang masih ingat nggak anak-anak ibu materi kita sebelumnya? Apa? Materi tentang apa? Berpikir komputasional. Ada berapa berpikir komputasional? Saja? Komposisi, pengembangan pola, abstraksi, algoritma. Iya. Jadi ada 4
berpikir komputasional. Nah, hari ini kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Nah, yang dikenal dengan AI. Pernah nggak dengar nama itu AI? Apa itu AI? Mana tahunya? Apa itu AI? Di Google? Ya. Bisa mengedit. Apa? AI. Bisa mengedit. Terus apa lagi? Hah? Bisa mengetahui apa kan? Apa? Mengetahui jawaban. Berarti kalian sering mencari jawaban di HP. Ya. Oke. Apa lagi? Apa itu AI yang kalian ketahui? Saya sebut AI menggunakan AI itu kan? Nah, AI itu kan kalau AI itu bahasa Inggris artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Jadi fokus materi kita hari ini itu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, nanti anak-anak ibu melalui pengamatan gambar atau video dapat menganalisis minimal 3 perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, dengan tabel atau bagan, anak-anak itu bisa merancang atau mengelompokkan mana yang dinamakan mesin cerdas, mana yang dinamakan dengan mesin non cerdas. Jadi ada 2 tugas nanti, menentukan perbedaannya apa. Yang kedua, mengelompokkan. Selanjutnya, nah, untuk apa kita belajar konsep dasar KA ini? Untuk apa kita mengetahui mesin cerdas dan non cerdas? Nah, manfaatnya yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap teknologi. Ya, jadi kalian harus tahu ini mesin ini apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya. Nah, yang kedua, mempersiapkan menghadapi perkembangan zaman. Nah, semakin lama zaman ini semakin gimana? Nah? Dulu ada nggak HP? Sekarang? Berarti zaman kita ke depannya terus berubah. Nah, sekarang sudah ada yang namanya AI, ya kan? Nanti dari video ini ada pertanyaan dari ibu, ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto. Nanti apa tadi AI nak di sini? Sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk iya. Jadi AI ini seperti manusia. Dia bisa berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, tetapi AI ini berada pada dalam mesin, ya kan? Di dalam mesin. Bukan AI ini tidak ada bentuknya, ya, tetapi dia menggunakan mesin. Ini apa? Sepeda bisa bergerak nggak tanpa manusia? Harus ada manusianya kan? Oke. Kipas? Bisa. Kalau bergeraknya bagaimana? Bisa dipencet. Tekan ini ya, dicek dulu ke listrik, terus ditekan. Nah, bisa nggak dia
berjalan? Enggak. Nah, berarti hanya berputar ini aja ya. Oke, sekarang kalau blender. Dicap-dicap. Ya, ditekan juga ya. Nanti kalau misalkan kita tekan on, berarti dia ngapain? Hidup. Nah, kalau satu biasanya berputar. Apakah anak ibu pernah lihat alat ini semua tadi? Ini apa? Akuator. Tidak tahu? Ini apa? Iya, mesin lantai. Nah, sekarang mana yang cerdas, mana yang biasa? Mana mesin yang cerdas? Ini kita masih menebak. Ini cerdas nggak? Cerdas nggak? Nah, ayo, ini belum masih ada yang bilang cerdas, ada yang bilang nggak. Coba satu suara, cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Kalau misalkan ibu minta di sini tanpa ibu tekan, atau bisa nggak? Enggak. Nah, sekarang ini belum perbedaannya ya. Oke, sekarang ini apa? Kita masih tebak ya. Ini tadi kalian bilang cerdas ya. Ini HP? Cerdas, ini sudah pasti. Ini? Non cerdas. Oke, sekarang coba kita berdiri sebentar biar tidak ngantuk. Ingat tepuk semangat jangan itu. Oke, yuk coba. Tepuk semangat. Dan ada di dinding. Duk duk duk. Se. Oke, anak ibu, sekarang kita main. Sudah paham tadi kan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham beda mesin cerdas sama mesin tidak cerdas? Sudah? Yuk, coba. Anak ibu. Siapa yang mau ke depan? Yuk. Siapa yang mau ke depan? Oke, kalau nggak ada yang mau ke depan, ibu yang nunjuk. Ya, kalau malu-malu ke depan, ibu yang nunjuk. Ibu maju. Coba, Alvin, ke depan. Sini. Nah, apa ini jawabannya? Itu mesin biasa. Apa itu? Smartphone. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Alvin. Oke, terus coba Afifah. Klik tuh soal berikutnya. Klik. Nggak bisa pakai. Oke, dah. Ya, apa itu jawabannya? Yang lain diam. Biar Afifah yang berpikir. Nah, mesin cerdas. Oke, jadi tadi anak ibu sudah mencoba kan? Sudah mencoba membedakan mana mesin cerdas, mana mesin biasa. Nah, apa bedanya? Perhatikan ke depan. Mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman, oke, dan memperbaiki kinerja. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Nah, terus yang mesin cerdas bisa menyesuaikan diri, terus bisa mengambil keputusan. Coba kita ice breaking semua ibu berdiri. Hadap ke depan. Semuanya hadap ke depan. Yuk, yuk. Yang semangat ya. Coba, ini kan ice breakingnya fokus. Coba, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu, selanjutnya kita kerja kelompok. Ini kemarin sudah ibu bagi kelompoknya kan?
Nah, itu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Bahan ajar ini fungsinya untuk nanti kalian alat bantu untuk menjawab soal. Coba perhatikan instruksi ibu dulu. Nah, di sini kalian baca apa instruksinya. Ini yang lembar terakhir, perhatikan dulu anak ibu. Yang lembar terakhir yang ada gambarnya ini nanti kalian gunting, ya. Kalian gunting terus tempelkan di sebelah sini. Jadi ini bagi dua dulu, ya. Nanti digunting sebelahnya. Yang ini yang gambarnya digunting, tempel di kotak yang ya. Ada yang menjawab, ini kan ada bahan ajarnya. Tadi kan udah satu orang langsung menjawab, jadi nggak lama. Nanti ada yang mau jelaskan. Iya, pakai pulpen. Nanti anak ibu presentasi ke depan ya, semuanya maju, tapi satu pegang. Sudah selesai semua? Sudah?
kasih. Sudah? Oke, yuk kita lihat jawaban mereka benar atau tidak. Ini. Berapa nilai mereka? Ya. Nah. Oke. Oke, berarti benar semua ya. Benar semua. Kita tepuk tangan dulu untuk ya, berarti benar 12. Ya, benar semua. Oke. Sekarang lanjut penjelasan selanjutnya. Ini dulu ya, ini dulu. Ya, ya baik. Nanti beri tanggapan. Ada yang salah, ada yang teman-temannya ya. Bisa belajar dari data. Buat bisa menyesuaikan suara suhu. Tidak bisa merespon tanpa berkomentar manusia. Sesilat juga tidak bisa belajar. Tapi bisa menyesuaikan suara suhu. Karena belajar itu berjalan saat kita menyalakan. Oke, sudah. Selanjutnya. Berikan contoh musik otomatis dengan memanfaatkan penjelasan HP pintar. Terus apa lagi? Cuma satu. Oh, pengertiannya cepat habis. Baiklah. Oke. Coba ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ada nggak yang salah dari yang mereka buat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Siapa yang mau? Oke, nih, kelompok pertama. Nah, ibu, jika teman-teman maju ke depan, semua memperhatikan di depan, jangan ada yang cerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 Anissa, Mama, Jana, dan Akim Akan mempresentasikan jawaban. Oke, lanjut. Mulai. Nah, mana yang jawab? Oh, yang besar suaranya. Laptop kemana? 19. Oke, lanjut. Oke, baik anak ibu, kita tadi sudah selesai mempresentasikan masing-masing tugasnya. Jadi apa kesimpulannya? Mesin cerdas itu yang bagaimana kan? Mesin cerdas yang bagaimana? Bagaimana mesin cerdas tadi? Ya, bisa berpikir seperti manusia. Sudah bisa mengelompokkan. Tadi rata-rata sudah benar
Sila pilih salah satu jawaban. Tulis namanya dulu. Sekarang tukeran sama teman sebelahnya. Kita koreksi langsung. Siapa namanya? Kita bahas langsung ya. Ya. Nomor 1. Mesin yang bisa bekerja sendiri dengan bantuan program atau sensor disebut apa? Oke, C. Mesin cerdas. 2. Manakah dari contoh berikut yang termasuk mesin non cerdas? Oke, kipas angin. Mengapa robot penyapu lantai disebut sebagai mesin cerdas? Iya, benar C. Karena bisa bergerak otomatis membersihkan lantai tanpa disuruh terus-menerus. Baik anak-anak ibu, sudah kita kerjakan soal evaluasi. Sekarang kita merefleksi apa yang kita pelajari. Apa anak-anak ibu senang dengan pembelajaran hari ini? Yang mana yang paling senang? Apa? Ice breaking, apa lagi tadi? Main game, apa lagi? Belajarnya? Oke. Nah, menurut anak ibu, mesin itu bisa nggak kita gantikan? Manusia gantikan? Enggak. Kenapa nggak bisa? Ya, robot, yang mengendalikan robot itu siapa? Manusia. Berarti kita yang membuat mesin. Jadi mesin itu tidak bisa menggantikan manusia. Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan tetap belajar di konsep kecerdasan artifisial, tapi dengan topik etika dalam penggunaan AI. Ya, oke, anak ibu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan, Alvin, pimpin doanya. Pulang kita berdoa.